tata namanya seperti apa. Oke. Nah, ini ya. Kita bahas sekarang tata nama semuanya ya. Nah, ini. Rumus umum dari alkohol sama eter. Ada yang ingat nggak tadi apa rumus umumnya? CN H2NO. Ya, betul. CnH2nO ya. Jadi mirip kayak alkana tapi ada O-nya. Jadi sekarang bukan senyawa hidrokarbon lagi yang bakal kita bahas, tapi senyawa karbon. Kenapa? Apa bedanya, Bu? Hidrokarbon berarti hanya ada hidrogen dan karbon. Kalau senyawa karbon berarti tidak hanya hidrogen dan karbon, di dalamnya ada oksigen, ada nitrogen, ada sulfur. Yang penting ada karbonnya gitu ya. Nah, ini ya. Jadi rumus umumnya CnH2n plus 2O. Nah, gugus fungsinya tadi alkohol itu OH, eter itu O-nya di tengah. Nah, si gugus OH ini dia akan mengikat R. R itu adalah alkil. alkil, betul ya. Seperti itu ya. Nah, terus untuk eter kanan kirinya dia juga mengikat alkil. Alkilnya bisa sama atau beda tergantung senyawanya apa. Nah, terus ini contohnya CH3OH. Ya, jadi R-nya kita ganti sama CH3 ya. Masih ingat ya, alkil itu adalah rumus umumnya CnH2n plus 1. Jadi alkil itu adalah alkana yang kehilangan 1H ya. Jadi kalau di alkana CH4, nah kalau dia jadi alkil itu CH3. Nah, terus namanya sekarang gimana? Jadi tata nama itu ada dua macam. Ada tata nama secara IUPAC, ada tata nama secara trivial. Kalau IUPAC itu adalah tata nama yang diatur secara internasional. Kalau trivial itu biasanya nama apa ya? Nama dagang atau nama umum. Untuk alkohol, nama IUPAC-nya itu tinggal mengganti akhiran A pada alkana menjadi O. Jadi kalau alkana mah A, belakangnya A ya. Jadi misalnya alkana. Ya, kan akhirannya A. Nah, untuk alkohol, akhiran A ini diganti sama O, jadi alkanol, gitu, ya. Terus untuk ether itu nanti nama IUPAC-nya alkoksialkana. Terus nama trivialnya, kalau untuk alkohol, kamu tinggal nyebutin aja alkil, si alkilnya apa, diakhiri kata alkohol, gitu ya. Nah, terus kalau yang di ether, nama trivialnya alkil, R yang pertama, R yang kedua diakhiri ether. Bu, gimana maksudnya? Kita lihat ke contoh. Nih, kita alkohol dulu ya. Nah, tadi kan kalau di alkohol itu mengganti akhiran A pada alkana menjadi O, gitu ya. Nah, misalnya, kelihatan nggak OH-nya yang warna kuning? Kelihatan. Oke. Nah, di sini rantainya lurus atau bercabang? Kita Lurus. Ya, lurus-lurus aja. Berarti ini kan rantai utamanya. Kira-kira nomor satunya dari kiri atau kanan? Kanan. Kenapa dari kanan? Karena paling dekat dengan OH. Karena yang lebih dekat dengan gugus fungsi dari OH. Jadi ini tuh mirip kayak di alkena. Alkena juga kan nomor satunya dari yang lebih dekat dengan ikatan rangkap 2. Alkuna juga sama yang lebih dekat dengan ikatan rangkap 3. Nah, ini juga sama. Nomor satunya itu yang lebih dekat dengan gugus fungsi atau OH. Maka ini nomor satunya. Ini 1, nomor 2, nomor 3, ini nomor 4 gitu. Ya. Namanya apa kira-kira? 1. Terus Butanol. Kenapa ada satunya? Karena ikatnya di nomor 1. Iya, betul. Ya, jadi sama kayak di alkena, jadi letak ikatan rangkap kan disebutkan. Nah, ini juga sama. Letak OH itu disebutkan di nomor berapa. Ya, jadi ini adalah letak OH-nya di nomor 1. Oke? Dah. Sekarang yang kedua, ini lurus atau bercabang? Rantai utama mah lurus. Lurus rantai utama mah ya. Oke. Nomor satunya dari kiri apa kanan? Kiri. Ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti namanya apa? 2. Nomor 2. Butanol. Betul ya. Bisa dipahami kalau rantainya lurus? Saya? Bisa. Oke. Sekarang kumaha Bu kalau bercabang? Sama weh. Kayak di alkana. Nah, gitu ya. Nih. Jadi sama aja, mirip aja kayak di alkana, makanya dinamainnya kan senyawa turunan alkana karena kita basicnya itu adalah tata nama dari senyawa alkana gitu. Nah, sekarang ini rantainya lurus atau bercabang? Contoh yang di bawah ini nih. Bercabang. Kalau bercabang, maka kamu tentukan dulu rantai utama nih. Yang pertama, menentukan rantai karbon terpanjang utama melibatkan letak gugus OH. Jadi harus mengandung OH. Berarti yang mana nih? Lurus aja. Boleh belok gak? Sama aja.
Kalau lurus 4, kalau belok juga 4 kan? Ya, Nah, gitu ya. Oke, nomor satunya dari dari kanan. dari bawah, dari Kanan. atas. Atas. Dari Atas. atas. Kenapa dari atas? Karena paling Yang dekat dekat sama tugas OH. fungsi. Oh, betul. Lebih dekat dengan OH ya. Jadi sama kayak di alkena, harus yang lebih dekat dengan gugus fungsi atau kalau di alkena ikatan rangkap. Ini 2, ini 3, ini 4. Oke. Nah, ngasih namanya gimana? Ngasih namanya apa dulu? Ya, itu. Alkilnya dulu, Yang Bang. metil dulu. Yang Akil metil dulu. dulu. Ya, berarti Ya. metil Ya. terikat di C nomor 3. terus 3 metil. betul. 3 metil. Butanol. 1 Satu butanol. 1 butanol. tanol. Ya, betul. Ih, mantap kalian. Ya. Jadi sama aja kayak di alkana. Sebutin dulu letak cabang, nama cabang, letak OH dan nama rantai utamanya. Itu untuk alkohol. Ada yang mau ditanyain di sini? Untuk nama trivial mah, tapi jarang ditanyain ya. Nah, ini kan alkil. Ini adalah alkil diakhiri kata alkohol. Jadi kalau ini C-nya kan 4. C-nya 4 itu nama alkilnya apa? Butil. Butil. Jadi ini teh bisa sama dengan butil. Alkohol. Kalau yang kedua apa? Coba OH-nya terikat di C apa? Primer, sekunder, atau tersier? Oh iya, di sekunder. Nah, maka disebutnya sekunder, Butil. butil Alkohol. alkohol. Atau istilah lainnya sekunder itu adalah Iso. iya, orang iso. Ya, jadi isobutil alkohol. Oh. Gitu ya. Lanjutin ya, sekarang ether. Sekarang untuk ether, IUPAC itu dikasih nama alkoksi alkana. Ya, kenapa sih disebut alkoksi alkana? Alkil berdekatan dengan O. Betul. Jadi tadi ingat ether itu apa gugus fungsinya? Alkohol ada OH, terus O di tengah namanya ether. Nah, O-nya itu kan di tengah ya. Sering. Nah, ini yang disebut alkoksi itu jadi oksigen. Jadi oksi itu dari oksigen. Dia mengikat gugus alkil. Nah, nanti apa alkilnya? Nah, itu ya. Kita lihat dari soal aja. Nah, terus kalau nama umum atau nama trivialnya itu tinggal nyebutin. Itu ini paling gampang banget sih kalau ether menurut Ibu ya. Karena ether itu kanan kirinya kan alkil. Ini R, ini R. Nah, atau R aksen lah ya. Nah, ini kamu tinggal nyebutin aja alkil, ini alkil lagi, diakhiri kata ether, itu kalau trivial gitu ya. Nah, sekarang contoh. Ini, kalau kita ngasih nama IUPAC-nya apa? Alkoksi alkana. Berarti apa? Kita tentuin dulu yang jadi alkoksi. Nah, di sini gugus R-nya sama nggak? Gugus alkilnya sama nggak? Sama. Nah, sama-sama CH3 kan? Nah, jadi kalau sama-sama CH3, kamu nentuin alkoksinya itu bebas yang mana aja. Misalnya mau yang sebelah sini. Nah, ini ya. Jadi, ini Ibu tandain dulu, ini adalah alkoksi. Nah, ini adalah alkananya. Nah, gimana kasih namanya? Lihat, jumlah C-nya berapa? Yang alkoksi. C-nya 1. Oh, ini kan ini juga 1. Nah, sekarang kalau C-nya 1 di alkana itu apa? Awalannya Met met kan ya. Jadi Met, kalau ya. C-nya 1 itu kan met awalannya ya. Nah, kamu ganti akhiran ana di alkana ini ganti sama oksi. Jadi apa? Metoksi. Metoksi, betul. Jadi ini namanya alkoksinya adalah metoksi. Oke? Nah, terus alkana yang C-nya 1 apa? Metana, betul. Jadi metoksi metana. Kamu jangan nulisnya metil. Kan dia pengennya alkana, belakangnya harus ana. Jadi ini namanya tuh udah sesuai dengan. Jadi alkoksi harus oksi, jadi metoksi. Terus alkana berarti belakangnya ana. Contoh soal nomor 2. Ini sekarang. Mana yang jadi alkoksi? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Betul. Jadi yang jadi alkoksi itu yang lebih dikit. Kan nomor 1 mah sama ya, jadi kita bebas. Nah, ternyata kalau nomor 2 ini, yang 1 ini kan C-nya ada 2. Yang 1 C-nya 1. Nah, ternyata yang jadi alkoksi itu yang lebih sedikit. Ini adalah alkoksi. Jadi, tambahin di catatannya. Alkoksi itu yang C-nya lebih sedikit.
Dah, sekarang berarti yang ini adalah alkana. Berarti apa alkoksinya kalau C-nya berapa nih? 1, berapa? Apa? Toksi. Metoksi. Metoksi. Betul. Terus alkana Etana. yang C-nya 2, Etana. 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 Namanya metoksi etana. Yang ini aja lanjut. Yang ini. Yang nomor 3 sama 4 nggak usah langsung nomor 5. Harus digimanain dulu tuh. Diuraikan. Gambar Bu. Ya, jadi diuraikan dulu supaya lebih kelihatan ikatannya ya. Maka ini jadi gimana? Jadi gini kan, CH3 terus strip O, strip O, C, C-nya di tengah, CH3 di pinggir, Tiganya kanan. ini ya. kanan di atas. Nah, ini CH3, Bawah. ini CH3, ini CH3. Gitu, betul? Ya. Iya. Oke. Sekarang siapa yang jadi alkoksi? Yang Sebelah kiri yang sebelah kanan? Kiri. Sebelah kiri. Oke, ini adalah alkoksi. Berarti seginian teh alkana ya. Nah, seginian adalah alkana. Apa namanya? 2 metoksipropana, bukan Bu? Iya benar. 2 metoksi, 2 Iya, metil. metoksi 2 metilpropana. Propana. Balik lagi ke nama dasar. Nama dasarnya kan alkoksi dulu baru alkana. Jadi kamu nyebutinnya yang metoksinya dulu gitu. Bu, kenapa jadi 2 metoksi eta kumaha? Oke. Kita ingat-ingat lagi kalau Ibu punya rantainya kayak gini ya. Kalau kayak gitu apa sih namanya? Nama rantai utamanya ini kan? Iya. Ya. Gitu kan? Ya. Ini cabang ya. Mm-mm. Atau mau lurus juga boleh lah. Ibu ini bikinnya mirip kayak soal si ether itu. Nah, ini misalnya cabang juga gitu kan. Berarti kan ini 2,2 dimetil. Nah, sekarang ku Ibu ganti ya. Ya, jadi kayak gitu. O, C. Sama aja kan? Ini adalah cabangnya lah istilahnya. Berarti kalau kayak gitu, untuk alkoksinya udah benar ya, ini metoksi. Nah, karena ini alkananya itu rantai yang bercabang, maka tetap kamu tentuin dulu rantai utamanya, yang paling panjangnya yang mana. Misalnya, Bu, aku mah pengen dari atas ke bawah, boleh. Kenapa salah? 1, 2, 3. Kalau Ibu ini belok, 1, 2, 3 juga sama kan? Sama aja gitu ya, jadi bebas. Misalnya Ibu ini belok, berarti nomor satunya harus yang lebih dekat dengan gugus alkoksi. Dari mana aja bebas kan? Misalnya Ibu pengennya dari bawah nih. 1, 2, 3. Kalau kamu mau dari sebelah kanan juga sama. 1, 2, 3. Ya, 1, 2 ketemu cabang, ketemu alkoksi. Nah, untuk penamaannya itu kita lihat basicnya lagi dasarnya itu alkoksi dulu, diikuti kata alkana gitu ya. Jadi ini alkoksinya terikat di C nomor 2, ya jadi 2 metoksi karena dia CH3. Terus di rantai alkananya ada cabang metil di nomor 2, berarti 2 metil. Karena alkananya rantai utamanya 3, maka disebutnya propana. Ya.